Ini Dogitan. Tadi saya sudah beberapa kali saya singgung ya di dalam penjelasan saya bahwa kita umat Islam sebenarnya kalau menurut Bible kita yang mengikuti sunnah Yesus dalam Bible. Kita nggak makan babi, kita nggak minum anggur, homer, kita sunat, kita sholatnya sujud, kita matinya dikafanin. Di dalam Bible itu tertulis mas ayat-ayat seperti itu ya. Yesus puasa, Yesus disunat, Yesus nggak makan babi, Yesus sholatnya sujud, yang diceritakan diturun dari salib itu dikafani ya. Kayak walaupun kita tidak mempercayai bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihissalam, tetapi orang yang disalib itu diturunkan kemudian dikafani gitu. Sekarang kita semua yang melakukan gitu, tinggal pancing aja gitu, trigger aja ketika azan misalnya, tar dulu ya, gue mau sholat kayak Yesus gitu. Boleh ya? Ya boleh aja. Kenapa? Karena Yesus Muslim. Karena Yesus Muslim. Dogitan. Saudara, tidak ada satu video pun dari Donditan baik membicarakan Islam maupun perbandingan Islam Kristen maupun dia berbicara Al-Quran atau Alkitab yang tidak salah, semua salah. Dia gali kubur sendiri untuk saya habisin. Dia gali lubang, dia jatuh ke lubangnya itu. Jelas sekali Donditan. Ya kalau sekedar itu kamu nggak paham apa maknanya. Bukan urusan Yesus pakai kain kafan waktu dikubur. Bukan urusan itu. Tetapi Yesus disalib. Kamu bilang nggak disalib. Kata Quran. Nipu. Saksinya ada. Dan lebih daripada itu, Donditan, kamu harus tahu bahwa apakah Muhammad mengadakan perjamuan kudus? Apakah Muhammad dibaptis? Apakah Muhammad melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Kan enggak. Yesus tidak berperang. Nah, falsafah umpama nih ya. Baiklah, saya jelasin falsafah perjamuan kudus yang berpusat pada peringatan, persekutuan, dan pengorbanan di mana roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus yang dipecahkan dan dicurahkan untuk penebusan dosa. Muhammad bukan perjamuan kudus itu melambangkan darah, dia yang mencecerkan darah, menumpahkan darah kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Kalau Muhammad itu tahu perjamuan kudus, tidak akan memusuhi Yahudi dan Kristen. Nggak akan ada. Karena dia tidak dibaptis juga. Kapan Muhammad dibaptis? Di sungai apa? Orang di Arab nggak ada sungai. Ini adalah perintah Kristus sebagai tanda perjanjian baru, komitmen iman, serta antisipasi perjamuan sorgawi di masa depan. Nah, poin penting falsafah perjamuan kudus, pengorbanan, anamnesis. Umat diingatkan akan kasih Kristus melalui penderitaannya di kayu salib. Muhammad boro-boro menderita. Dia mengumpulkan orang untuk mati bagi dia. Supaya Muhammad bisa ngerampok, bisa poligami. Yesus nggak mengajarkan poligami, Muhammad. Al-Quran hanya 4 orang poligami. Dia melakukan seperti germo. Maaf, saya harus mengatakan itu. Karena dia memaksa wanita-wanita itu satu komunitas di satu rumah pekarangan. Bahkan yang mengelilingi Masjid Nabawi itu ada 11 rumah. Rumah istri-istrinya.
Nanti dia akan datangin satu persatu sesuai dengan waktu jatahnya. Kamu harus tahu bahwa perjamuan kudus itu tidak dilakukan oleh Muslim. Itu persekutuan, komuni. Perjamuan kudus menegaskan persekutuan orang percaya dengan Kristus dan kesatuan di antara sesama anggota jemaat sebagai satu tubuh. Bagaimana saya harus bersatu tubuh dengan Kristus dalam perjamuan kudus itu? Darah saya ini adalah darah Yesus mengalir dalam hidup saya. Pantaskah saya melakukan kejahatan karena di dalam tubuh saya ini ada darah Yesus? Ayo, kamu tidak lagi mengenal peri kemanusiaan setelah kamu masuk Islam. Gak mungkin kamu menghina ajaran Yesus. Gak mungkin kamu memaparkan Alkitab itu ada ayat-ayatnya yang palsu. Ada ayat-ayat tambahan. Katakanlah ada. Dengan melakukan kajian sejarah semacam itu, lalu ada orang yang berpendapat, ilmuwan yang berpendapat, sejarawan berpendapat, ayat ini tambahan ini. Ada yang bilang Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu katanya ayat tambahan katanya. Karena Yesus itu datang hanya untuk Bani Israel. Enggak. Semua manusia harus mendapat selamat. Keselamatan itulah yang dicari. Maka dia mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya. Muhammad apa? Mengorbankan orang lain untuk bersenang-senang dengan harta, wanita, dan tahta. Di dalam perjamuan kudus itu ada sakramen, tanda hadirat Tuhan. Roti dan anggur menjadi sarana kasih karunia, di mana Yesus menghadirkan dirinya secara rohani, menguatkan iman umat. Jadi saya menikmati perjamuan kudus itu sekali sebulan. Kalau di gereja Tiberias itu tiap hari Minggu. Tiap ibadah mereka mengadakan perjamuan kudus. Jadi 4 kali dalam sebulan. Jadi perjamuan kudus itu tanda perjanjian baru. Anggur melambangkan darah Kristus yang meresmikan perjanjian baru antara Allah dan manusia. Yaitu Allah turun ke dunia berupa Yesus Kristus. Yaitu firman-Nya yang hidup. Mesias yang harus menderita. Sudah dijanjikan jauh. Bahkan oleh Abraham. Oleh Adam sendiri. Adam pertama mendatangkan dosa. Adam kedua yaitu Kristus menghapus dosa. Dan ada pengharapan eskatologis, yaitu hal yang akan datang. Perjamuan ini adalah perayaan masa kini yang mengantisipasi perjamuan sempurna bersama Kristus dalam kerajaan Bapa kelak. Jadi secara praktis, perjamuan kudus adalah momentum komunal, kebersamaan, mengakui dosa, bersyukur, dan memperbaharui komitmen hidup kepada Tuhan. Jadi setiap hari Minggu ada yang mengadakannya minggu pertama di bulan itu. Dan sering minggu pertama perjamuan kudus itu. Kamu gak tahu itu perjamuan kudus. Maka tidak ada yang dikorbankan lagi. Itu sebabnya orang Kristen gak ada idul kurban. Islam masih nyembelih. Maka dimaknakan menyembelih kambing
menyembelih korban itu menyembelih orang Yahudi dan orang Kristen. Itulah makna korban itu. Sesungguhnya itu tersimpan. Muhammad Yusuf Kalla, dia masih kecil, masih bocah, mahasiswa. Dia merusak 11 gereja dan vihara dan tempat ibadah minoritas. Kenapa nggak tahu perjamuan kudus? Nggak pernah dibaptis. Dibaptis itu berarti dikelalapin. Nggak kayak ajaran kamu. Belum lagi saya ngomong perilaku moral nabimu itu. Yesus nggak pernah kawin sama anak kecil baru umur 6 tahun. Ya maaflah. Kambing aja nggak ada yang begituin anak kambing. Tunggu tepat waktu. Ya saya umpamakan kambing daripada saya sebut anjing. Anjing aja nggak begituin anak anjing. Bisa meninggal itu anak anjing. Kalau digituin sama bapak anjing. Donditan, jangan bikin saya kesal ya. Ya maaflah penonton setia saya. Kalau penonton setia saya ya sudah biasa. Dia mendukung terus, baik di channel besar maupun di channel kecil. Di channel besar ini saya berbicara tentang politik, keagamaan, dan sosial. Di channel kecil itu sering masalah perdebatan dan menjawab tuduhan-tuduhan muslim itu. Apalagi Donditan. Oh, saya seret habis. Yesus nggak mengajarkan ngawinin menantu, ngubah menantu jadi istri. Nggak ada itu, Dondi. Ya maaf kalau saya harus ngomong begitu. Kenapa? Karena kamu itu mengada-ada. Ya, Muslim tidak melakukan perjamuan kudus, malah mencecerkan darah manusia dan memakan harta rampasan. Yesus mengajarkan satu istri. Muhammad melakukan lebih daripada itu. Biar kelihatan salibnya, Donditan. Nah, sebelum perjamuan kudus disuruh minta maaf dulu karena dosa-dosa kita. Sudah banyak dosa saya kepada Bapak Pendeta, nangis pula. Apakah karena dosa Anda? Dosamu telah diampuni. Jadi perjamuan kudus itu adalah mengingat Yesus. Hubungan itu yang penting. Karena orang Kristen dengan orang Kristen ya sudah pasti saling mengasihi. Bahkan nggak boleh berhutang sesama Kristen. Kasih aja yang bisa kamu kasih. Ya kalaupun ada hutang yang besar ya bolehlah hutang. Tapi yang berhutang jangan berniat busuk. Nggak akan mengembalikannya. Jangan seperti Yusuf Kalla. Hutang 30 triliun. Kan jahat itu orang tua. Coba jawab itu, Donditan. Jadi sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Pantaslah kamu masuk Islam karena kamu mendapatkan keuntungan, lalu kamu membuat yayasan, garda mu'alaf. Muntah, dasar Agus setan. Tuhan Yesus memberkati.